Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3, Automated Billing System. Sebelumnya, untuk mempresentasikan bagaimana cara menggunakan aplikasi AFS, terlebih dahulu memperkenalkan diri. Di sini, di kelompok 3, pertama, saya Nur Komalasari, dan teman saya Anggi, dan yang ketiga adalah Diana Puzi Lestari. Langsung saja untuk di tahap pertama, bagaimana sih cara menginstal aplikasi Automate Billing System yang akan dijelaskan oleh Kak Diana. Silakan Kak Diana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Diana Puzi Lestari. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana caranya membuat perusahaan baru di aplikasi Automated Filing System. Yang pertama, kita buka aplikasinya, lalu kita klik yang di sini atas sebelah kiri, lalu dia muncul seperti ini, yaitu informasi aplikasi. Eselon 1 kita tulis Komisaris PT Jaya Abadi sebagai perusahaan kita, lalu yang keduanya Direktur. Kita sambil pilih Direktur ya. Setelah itu dia akan berubah. Direkturnya kita menggunakan PT Jaya Abadi. Eselon ketiganya kita menggunakan kepala cabang. Kasubnya kita klik titik sebelah sini, kemudian pilih Kasubag atau Kasubdit. Setelah dipilih, kita lanjut ke tanggal. Ini dia sudah otomatis seperti ini. Kemudian keterangannya kita tulis aplikasi pengelola arsip. Instansinya PT Jaya Abadi. Untuk direktori kopi digitalnya, kita bisa mengklik ubah direktori. Kemudian kita klik yang folder punya kita yaitu Project Was. Kemudian kita klik copy digital lalu oke. Kalau sudah, kita bisa mengubahnya juga untuk gambar atau latar yang ini. Karena ini tidak bisa, jadi seperti ini saja. Lalu kita tutup. Selanjutnya kita klik info. Lalu kita klik yang tanda panah seperti ini. Lalu kita masukkan ID penggunanya yaitu user. Passwordnya adalah password. Lalu kita klik OK. Nanti dia akan muncul seperti ini. Untuk mengubah ini kita dapat menuliskan di bawah ini seperti profil perusahaannya. Kemudian kita klik ubah. Kalau sudah nanti dia akan berubah. Lakukan yang sama untuk yang seperti struktur organisasi, visi perusahaan, misi perusahaan, dan lain-lainnya. Dan untuk mengisinya ini kita dapat mengubah isi info. Oke, selanjutnya jika kalian sudah melakukannya seperti ini semua, kita bisa menggunakan kata kunci pencarian. Contohnya seperti perusahaan, terus kita klik cari, nanti dia akan seperti keblok gini tulisannya yang berkalimat perusahaan. Bisa juga kalian menggunakan case sensitif, itu dia menggunakan huruf besar semua contohnya, atau huruf besar kecilnya itu dia harus jelas. Oke, next selanjutnya. Selanjutnya kita masuk ke menu arsip, yaitu kita masuk menggunakan user untuk ID-nya, untuk passwordnya kita menggunakan password huruf kecil semua, kita klik OK. Setelah itu kita klik nama perusahaan kita yang di ujung sebelah kiri ini, lalu kita mengklik klasifikasi arsip. Kita masukkan formulir pembuatan klasifikasi, kodenya itu
yang sudah ada seperti di modul ya, teman-teman. Kita masukkan kodenya dulu terlebih dahulu. Contohnya seperti ini. Kita masukkan indeksnya, contohnya kesejahteraan, kesejahteraan pegawai. Setelah itu kita masukkan uraian. Uraiannya itu wait, 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 wait. Uraiannya itu kita masukkan arsip naskah yang berhubungan dengan kesejahteraan pegawai. Aduh, bikin. Ulang ya guys. Kenapa? Nah, yang uraiannya kita bisa menuliskan arsip naskah yang berhubungan dengan kesejahteraan pegawai. Terus perusahaan kita yaitu Jaya Abadi. Setelah itu kita masukkan retensinya yaitu yang aktif 2 tahun, yang inaktif juga 2 tahun. Status akhirnya itu kita bisa musnah atau permanen. Di sini tuh kita menggunakan permanen. Setelah itu kita simpan. Lakukan hal yang sama untuk yang lainnya seperti SDM, keuangan, marketing, operasional, legal, dan protokoler. Kalau sudah kita tutup, lalu kita bisa untuk mengubah passwordnya. Jika kalian mau mengubahnya, kalau tidak mau mengubahnya, tidak apa-apa. Oke, demikian yang bisa saya sampaikan mengenai aplikasi Automated Filing System. Terima kasih. Baik, perkenalkan, selanjutnya saya Nurko Malasari, NIM 212100074. Di sini saya akan mempresentasikan bagaimana cara memasuki surat masuk, surat keluar, dan naskahnya. Yang pertama ada di bab 4, yaitu pertama surat masuk, lalu kita klik arsip. Mari untuk mengetahui bagaimana cara memasuki surat masuk dalam arsip, klik arsip, lalu masukkan ID penggunanya yaitu user, lalu passwordnya password. Oke. Nah, yang pertama di sini kita klik surat masuk. Nih. Lalu di situ ada nomor surat. Kita isikan dengan sesuai nomor suratnya. Lalu tanggal suratnya kita isikan sesuai dengan tanggal surat yang ada. Lalu dari PT kita dan kepada PT lainnya. Halnya bisa di situ misalkan kita isi halnya tentang pembayaran ataupun undangan, lalu isi ringkasnya sesuai dengan isi surat tersebut. Lalu di situ ada pengolah, kita ketik dengan mohon maaf dengan jabatan sesuai orang itu apa jabatannya, misalkan divisi keuangan ataupun manajer. Lalu keterangannya di situ kita strip aja dan pencatat siapa yang membuat surat itu dan siapa yang mengetik surat itu. Nah, copy digitalnya itu bisa kita isikan dengan surat yang udah jadi PDF. Nah, yang pertama di tab surat masuk ini ada nomor surat. Kita masukkan pertama yaitu sesuai dengan surat masuk kita.
25 garis miring K titik 0 07 strip bulan 6 garis miring 2023. Nah, lalu kedua ada tanggal surat. Nah, sesuaiin dengan tanggal surat masuk kita. Yang di situ ada tanggal 2 bulan Juni 2023. Lalu selanjutnya ada dari siapa surat masuk itu sesuai dengan surat kalian masing-masing, yaitu PT. Kita ketik di sini PT Perindo. Lalu selanjutnya ada kepada siapa kita mengirim surat masuk tersebut. Siapa surat masuk tersebut, kita ketik PT Perindo, dan kepada siapa surat masuk tersebut kita bagian bagian keuangan dan bendahara. Hal apa surat masuk tersebut itu kita bisa tuliskan di situ atau ketik pemesanan barang. Lalu isi ringkasnya dalam surat masuk tersebut itu membeli 4 set komputer Gold Star 24805 GS. Nah, di situ ada pengolah barangnya. Itu bisa kita masukkan suratnya agar terpapar, agar muncul di bawah tersebut, yang di tabel tersebut. Pertama, kita klik 3 titik itu, lalu kita masukkan, kita pilih PDF dulu, agar PDF-nya nanti bisa muncul. Nah, lalu kita cari di situ sesuai nama dokumennya masing-masing. Kalau di sini saya surat masuk 1 PT Perindo. Pilih. Nah, lalu kita klik simpan. Nah, seperti itu teman-teman. Bisa kalian melihat, jadi muncul di kotak tersebut atau di tabel tersebut. Nah, untuk selanjutnya bisa kalian lakukan secara ulang seperti itu. Dan lanjut untuk ke bab 6. Bab 5. Yaitu ada surat keluar. Kita bisa tab. Nah, di surat keluar seperti sama di surat masuk ya, teman-teman. Yang pertama itu, sebentar. Nah, di situ ada bagian nomor surat. Lalu tanggal surat, dari kepada hal isi ringkasan pengolah keterangan pencatat kop digital. 5, yaitu kita klik tab surat keluar. Nah, di situ ada nomor surat. Kita bisa klik atau bisa ketik 11 strip 12 bulan 6 2023 sesuai surat keluar masing-masing kalian nomornya berapa. Lalu di situ ada tanggal suratnya, tanggal 2 bulan Juni 2023. Nah, dari siapa surat keluar tersebut? Dari PT Jaya Abadi. Dan kepada siapa surat keluar tersebut? Yaitu kepada PT Sukses Makmur. Hal apa dalam surat keluar tersebut? Yaitu hal undangan. Isi ringkasnya dalam surat keluar tersebut yaitu undangan acara gathering dan soft launching kantor cabang Lombok sesuai dengan surat keluar kalian masing-masing nanti. Dan di sini ada pengelola sama kita isi di sebelumnya, yaitu sesuai dengan jabatan masing-masing. Dan di sini jabatannya adalah direktur dan keterangannya bisa kalian strip dan pencatatnya sesuai siapa yang bikin surat tersebut. Dan di sini kop digital seperti saya jelaskan di bab 4 surat masuk. Ya, pilih titik 3, lalu kita pilih PDF dan klik. Nah, kita pilih surat masuk surat keluar kita. Nah, nanti tinggal kalian pilih aja. Nah, pilih, klik. Nah, tinggal kalian simpan. Nah, nanti akan muncul
di tabel ke bawah di tabel bawah masing-masing ya, sesuai dengan surat keluar kalian masing-masing. Dan lakukan pengulangan kepada surat-surat keluar tersebut. Lanjut untuk ke bab 6, yaitu naskah lainnya. Nah, untuk naskah di sini, bentar. Untuk naskah di sini kita ada jenis naskah, nomor naskah, tanggal naskah, judul, isi ringkas, keterangan, pencatat, kop digital. Nah, eh, yang pertama di kode itu jenis naskahnya kita pilih sesuai dengan naskahnya, yaitu pertama di sini kita ada kwitansi. Nah, kita pilih di kode berapa dia. Nah, di situ yang pertama di naskah lainnya ada jenis naskah. Nah, kita klik tanda plus itu atau ya tanda plus. Nah, di situ ada kode dan uraian. Lalu kita klik sesuai dengan naskah kalian masing-masing. Yang pertama di situ ada ya, yang pertama ada kode proposal. Lalu uraiannya diketikkan proposal simpan. Nah, kalau sudah disimpan lalu tutup. Nah, jenis naskah tersebut kalau di saya itu naskahnya adalah faktur. Nah, kita pilih di nomor 4. Nah, lalu selanjutnya itu ada nomor naskahnya. Kita ketikkan sesuai dengan nomor naskah kita. Nah, di situ kita akan mengetik nih, misalkan udah selesai. Untuk di nomor naskahnya itu sesuai naskah kalian masing-masing. Nah, di situ ada 14 garis miring MI yang artinya PT kita dan bulan 6 tahun 2023. Nah, untuk selanjutnya ada tanggal naskahnya. Tanggal naskahnya itu sesuai dengan naskah kita, yaitu bulan 11, tanggal 11 bulan Juni 2023. Nah, untuk selanjutnya di situ ada yang namanya judul. Judulnya bisa ketikan sesuai dengan naskah kalian, yaitu kwitansi, PT Jaya Abadi. Nah, lalu dan di situ ada isi ringkas. Nah, isi ringkasnya sesuai dengan naskah kalian masing-masing ya, teman-teman. Yaitu pembayaran, komputer 2 unit, dan service center komputer 2 unit dan service center 10 unit sebesar 110 juta 500.000 rupiah. Nah, untuk keterangannya di sini kita bisa strip. Nah, untuk pencatat sesuai dengan naskah kalian siapa pencatatnya. Kalau di sini yaitu Nur Komalasari. Nah, untuk kop digitalnya seperti biasa klik 3 titik itu, lalu kita pilih PDF. Nah, nanti akan muncul seperti ini. Nah, kita cari sesuai dengan nama dokumen kita. Itu ada naskah AFS 1 di sini. Kalau dokumen
Di sini namanya naskah AFS 1. Lalu pilih, klik simpan. Nah, seperti itu teman-teman. Jadi muncul nanti di bawahnya, yaitu di tabelnya sesuai naskah kalian masing-masing. Seperti itu untuk cara memasukkan surat masuk dalam arsip, surat keluar dalam arsip, dan naskah lainnya. Di sini naskah lainnya itu sebenarnya ada faktur dan kwitansi. Nah, untuk kwitansi sama seperti faktur ya, teman-teman, di inputnya di dalam AFS tersebut. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Angin dengan nomor NIM 212102009. Di sini saya akan menjelaskan bab 9 yaitu prosedur pemberkasan. Yang pertama akan membahas tentang pencatatan pemberkasan. Langsung aja kita langsung ke tutorialnya. Yang pertama kita klik tab pemberkasan. Selanjutnya akan muncul semua surat dan arsip-arsip yang telah dimasukkan. Lalu kita pilih untuk arsip yang akan diarsipkan. Contohnya di sini saya akan mengarsipkan faktur PT Mitra Indonesia. Diklik dulu nomor fakturnya. Setelah di situ klik yes. Nah, di sini akan muncul lalu kita pilih buat berkas baru. Nah, di sini akan muncul formulir pembuatan berkas. Langsung isi aja. Karena pertama kita pilih kelas. Pilih kelas dulu. Nah, yang ini kan ada di sini. Karena ini faktur, berarti kita pilih kelasnya itu keuangan. Langsung klik aja keuangan. Habis itu klik pilih. Nah, setelah diisi lanjut kita lihat untuk status akhirnya. Status akhirnya mau dipilih musnah atau permanen. Nah, di sini saya akan ambil contoh dimusnahkan. Jadi diklik kita pilih musnah. Lanjut kita ke lokasi simpan. Lokasi simpannya di sini dibikin di lemari 1 rak 2. Nah, setelah itu selesai kita simpan data. Lanjut balik ke kita tutup. Nah, kita klik lagi arsip yang ini kita lihat yaitu faktur. Yes. Lalu kita pilih selanjutnya, kita pilih faktur, lalu klik yang bagian daftar berkas, di situ ada keuangan, lalu kita klik pilih berkas. Bab selanjutnya itu bab 10, yaitu prosedur pencarian dan pemberkasan ulang. Yang pertama kita akan mencoba mencari data arsip. Langsung aja kita ke daftar arsip, lalu kita pilih kata kunci. Di sini saya akan mencari contohnya faktur. Nah, di situ kita pilih arsip, lalu kita cari. Nah, kita cari dia ada di yang nomor 2, klik, lalu kita bisa lihat isi berkasnya dengan cara lihat berkas. Nah, oke. Selanjutnya, kalau misalnya di sini mau berkas ulang, tinggal lihat berkas, terus berkaskan ulang. Langsung kita tutup. Seperti itu. Jika ingin melihat isi arsip, langsung aja kita klik faktur, lalu kita lihat detail.
Nah, di sini nanti akan muncul data-data arsipnya. Misalnya kita ada kopi digital, itu langsung diklik aja, lihat kopi digital. Tapi kalau misalnya mau ngedit, tinggal klik edit. Nah, seperti itu. Nanti untuk hasil kopi digital akan muncul itu dalam bentuk Word atau dokumen yang kita masukkan pas kita sedang input. Itu bab 11 tentang prosedur peminjaman atau pengembalian arsip. Langsung aja kita ke daftar arsip, lalu kita cari kata kuncinya. Di sini saya ambil contoh faktur. Kita cari dan setelah itu akan muncul seperti ini. Kita pilih faktur yang ingin kita pinjam, langsung kita klik pinjam atau kembali. Nah, setelah itu kita isi peminjamnya siapa. Di sini contohnya Ani. Siapa? Ani, nama gue. Nah, habis itu kita kasih keterangannya, arsip dipinjam untuk keperluan departemen. Di keterangannya, arsip dipinjam untuk keperluan departemen. Setelah itu kita klik pinjam. Maka dia akan otomatis bahwa ini arsip dipinjam pada tanggal 30 Juni. Setelah itu kita tutup. Oke, lanjut kalau untuk pengembalian arsipnya, langkah-langkahnya sama seperti peminjaman. Kita klik daftar arsip, lalu kata kunci, yaitu kita cari di sini faktur. Lalu klik cari dan kita pilih faktur yang ingin kita kembalikan. Di sini ada faktur PT Mitra. Klik lagi pinjam atau kembali. Nah, di sini kita langsung klik aja kembali. Nah, setelah itu bahwa arsip ini sudah dikembalikan pada tanggal 30 Juni juga, langsung kita tutup. Begitulah cara untuk peminjaman dan pengembalian arsip. Oke, kita lanjut ke bab terakhir, yaitu bab 12 tentang pembuatan laporan. Caranya itu tinggal klik aja laporan. Setelah itu kita pilih tentukan jenis laporan yang ingin kita cetak. Misalnya di sini kita klik daftar surat masuk. Terus pilih media cetaknya itu mau cetak ke layar atau ke cetak ke printer. Kalau untuk cetak ke layar nanti tampilannya seperti ini, langsung kita klik aja cetak. Seperti itu. Dan nah, ini untuk hasilnya. Bisa di print langsung print preview. Nah, ulangin untuk semua yang ingin kita cetak untuk daftar laporan yang kita inginkan. Baik, terima kasih teman-teman yang sudah menjelaskan gimana cara menggunakan aplikasi Automated Billing System. Sekian dari kelompok 3. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga dapat dimengerti dan dipahami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.